Pemirsa, polemik belum dieksekusinya terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wapres Yusuf Kala, Sylvester Matutina, turut menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sudeswan Tandra, mendorong agar Kejaksaan Agung segera memenjarakan Sylvester Matutina. Ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar, Sudeswan Tandra, turut menyoroti belum dieksekusinya relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sudeswan mengingatkan soal persamaan di hadapan hukum. Politikus Golkar itu tidak mau menduga soal lamanya eksekusi karena alasan politis. Ia menekankan kejaksaan untuk segera mengeksekusi Sylvester karena telah berkekuatan hukum tetap. Kita minta untuk dieksekusi. Ya, persamaan di hadapan hukum. Hukum sudah jelas, silakan dieksekusi. Ya, kami mendorong pada kejaksaan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapapun orangnya. Ya, bukan masalah Pak Sylvester aja, siapa saja. Ya, tapi kan alasannya masih PK tuh. Dengan politik itu nggak bang? Kenapa sampai sekarang? Gini, jangan kita menduga-duga. Kalau menduga-duga itu kan nanti di awan-awan. Kita bicara sesuai hukum aja, ya. Bahwa putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tangkap penjarain. Ya kalau memang udah ingkrah ya laksanain sesuai, kecuali kalau dibilang ada perdamaian apalah itu lain hal. Tapi kalau memang sesuai dengan hukum pidana yang sudah ingkrah, maka itu harus dijalankan. Simpel itu, gampang kok. Makanya ini pembelajaran bagi kita semua. Jangan melihat bahwa serangan itu secara personal tanpa ada bukti fakta yang jelas, yang kuat, misalnya gitu. Nah ini kan kebanyakan kita selalu mengedepankan rasa emosi dengan mengucapkan hal-hal yang bukan sesuai fakta. Pimpinan Komisi 3 DPR RI soroti proses hukum Sylvester Matutina. Sahroni, tangkap, penjarakan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni merespons, soal belum juga dieksekusinya terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, JK, yakni Sylvester Matutina. Komisi 3 DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki tugas utama di bidang penegakan hukum, hak asasi manusia, HAM, dan keamanan nasional. Sylvester, yang dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, dan relawan pendukung Presiden Jokowi, dilaporkan atas dugaan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, JK, melalui orasi publik pada tahun 2017. Tangkap, penjarain. Kalau memang udah intra laksanain, kecuali kalau dibilang ada perdamaian atau apalah itu lain hal. Tapi kalau sesuai hukum pidana yang sudah intra, maka itu harus dijalankan. Kata Sahroni saat ditemui awak media di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025. Menurut Bendahara Umum Bandung DPP Partai Nasdem tersebut, persoalan terhadap Sylvester Matutina merupakan hal yang mudah, di mana kata dia, Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan bisa langsung menangkap yang bersangkutan lantaran keberadaannya yang ada di tanah air. Tangkap, penjarain, sesimpel itu gampang kok. Ujar legislator yang mewakili daerah pemilihan Dapil DKI Jakarta 3 itu terhadap perkara yang menjerat Sylvester. Sahroni lantas meminta hal ini menjadi pelajaran bagi seluruh elemen. Dirinya meminta agar setiap pihak tidak mudah terpancing emosi dan tidak menyuarakan suatu hal yang tidak pantas atau tidak perlu. Nah ini kan kebanyakan kita mengedepankan rasa emosi dengan mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai faktanya. Setelah di sidang dilaporin tidak terbukti, udah hanya ujungnya gelegepan. Kata dia, atas perkara ini, Sahroni menyerahkan proses hukum tersebut kepada aparat penegak hukum, APH, dalam hal ini Kejari, untuk segera melakukan eksekusi. APH, kata dia, harus patuh pada keputusan hukum yang dalam statusnya sudah berkekuatan tetap. Kita minta aparat penegak hukum lakukan seusai perintah persidangan kan sudah inkrah. Itu tergantung nanti jaksa lakukan eksekusi. Kita berharap lakukanlah dengan koridor hukum yang ada. Tandas dia. Kronologi kasus. Mei 2017, Sylvester melakukan orasi di depan Mabes Polri, menuduh JK dan keluarganya terlibat korupsi dan memainkan isu SARA demi kepentingan politik.
2019, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Sylvester setelah proses kasasi. 2025, meski vonis telah ingkrah sejak 2019, Sylvester belum dieksekusi, memicu kritik dari publik dan tokoh hukum seperti Mahfud. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik teman-teman, yang dimana Sylvester ini yang masih dalam perbincangan media sosial, yang dimana kasusnya yang telah dilakukan kepada Pak JK yang beberapa tahun yang lalu teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini kita melihat sejauh ini kasus ini belum juga kelar teman-teman. Bahkan ada banyak masalah yang bertambah di dalamnya teman-teman. Ya, termasuk Sylvester ini yang telah divonis ya 1 tahun 6 bulan teman-teman, dan sampai saat ini belum juga dimasukkan ke dalam penjara teman-teman. Tentu dalam hal ini membuat masyarakat Indonesia ya gelisah dan juga geram dalam hal seperti ini teman-teman. Ya, bagaimana menanggapi hal-hal seperti ini. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya banyak orang yang terkait untuk memberikan komentar kepada Sylvester mengenai masalah ini yang dia lakukan ini teman-teman, tentunya yang dimana ya tentang fitnah dan juga pencemaran menambah baik kepada Pak JK teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya sampai detik ini juga Sylvester belum juga disentuh oleh hukum. Ya, kita menunggu teman-teman bagaimana reaksi kejaksaan dan juga pihak-pihak lainnya teman-teman yang ikut turun ya tangan dalam menanggapi Sylvester ini, masalah yang dia lakukan kepada Pak JK Yusuf Kala teman-teman. Ya, untuk itu teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia ya, bagaimana hukum di Indonesia ini, kenapa masih belum Sylvester ini juga ya ada reaksi memasukkan dia ke dalam penjara teman-teman? Apakah dia seorang pejabat atau siapa yang ada sosok di belakang Sylvester ini? Ya, tentu teman-teman banyak pejabat atau orang lain juga yang menanggapi Sylvester ini dan juga turun tangan untuk memberikan komentar mengenai Sylvester ini teman-teman. Ya, dalam hal ini teman-teman kita membacakan beberapa komentar masyarakat Indonesia, bagaimana mereka mengutarakan ya isi hati mereka mengenai ya hukum di Indonesia ini, apalagi sampai detik ini juga teman-teman, sampai saat ini ya belum juga Sylvester ini ya dimasukkan ke dalam penjara. Dikatakan di sini bahwa ada beberapa dikatakan Gibel Aditya. Di sini dikatakan bahwa jaksa menuntut umum yang menangani kasus Sylvester segera dipecat. Karena kenapa teman-teman banyak masyarakat mengatakan seperti ini? Karena sejauh ini ya masalah Sylvester ini teman-teman belum juga ya kelar dan menjadi banyak perbincangan di kalangan media sosial teman-teman. Ya, di sini teman-teman kita melihat bahwa ada beberapa juga dikatakan sudah berkekuatan hukum tetap jangan digeser, lagi segerakan laksanakan eksekusinya oleh aparat hukum. Ya, yang berwenang jangan ulur-ulur lagi, nanti jadi pertanyaan besar dari rakyat. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya kita pengen sekali ya untuk penegak hukum di Indonesia ini atau di negeri kita ini secara secepat ya untuk reaksinya ya untuk menegakkan hukum kepada orang-orang yang bersalah teman-teman, terutama kepada Sylvester ya, tanpa memandang bulu teman-teman, tanpa memandang ya dia pejabat atau tidak atau orang biasa, tetapi selalu kita menegakkan hukum teman-teman. Ya, dikatakan di sini bahwa masyarakat udah nggak sabar menunggu, pengen lihat ya katanya Sylvester kebal hukum. Ya, karena banyak juga di kalangan masyarakat melihat Sylvester ini arogannya, melihat Sylvester ini mulutnya yang paling besar teman-teman ya, dimana ya kita melihat di media sosial banyak dia berkuar-kuar untuk membela Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi. Ya, tentu dalam hal ini dikatakan bahwa hai penegak hukum, mau menangkap izin dulu Jokowi, kalau enggak jangan harap tertangkap. Nah,
Teman-teman, kita tidak tahu bahwa di belakang ini ya si Filister ini apakah ada sosok yang penguasa yang melindunginya atau tidak, teman-teman. Tetapi kita ketahui bahwa si Filister ini adalah dia dekat dengan seorang penguasa atau mantan Presiden Republik Indonesia, adalah kepada Pak Jokowi, teman-teman. Dan kita tidak tahu, teman-teman, bahwa itu yang menjadi alasan ya penegak hukum di Indonesia atau aparat-aparat lainnya, teman-teman, ya memang mereka masih belum ya melakukan eksekusi kepada si Filister ini, teman-teman. Ya, dikatakan lagi di sini, teman-teman, bahwa jaksa nggak punya malu ya, sampai anggota DPR turun gunung ya. Kerja kalian apa? Jaksa digaji tapi nggak mau kerja. Apa nggak malu setiap bulan digaji sama setiap bulan digaji sama rakyat? Yang artinya di situ, teman-teman, kita harapkan bahwa ya kejaksaan ini mereka bisa menjadi kaki tangan masyarakat Indonesia menegakkan hukum bagi orang-orang yang memang melakukan kesalahan, yang main-main dengan hukum, teman-teman, bisa mereka tegakkan dengan seadil-adilnya. Dikatakan bahwa kalau udah begini kasusnya makin rumit, ya mesti jaksa itu yang harus diselidiki penyebab utama. Nah, menjadi pertanyaan banyak perbincangan di kalangan rakyat Indonesia, kenapa sampai saat ini si Filister belum dieksekusi, teman-teman? Ya, ada apa? Ya, apakah si Filister ini orang yang hebat? Ya, kita mengetahui bahwa dia adalah seorang komisaris ya di Indonesia juga termasuk, dan kita melihat kekuatannya, teman-teman, atau orang-orang yang terdekat kepada si Filister ini. Ya, dikatakan telah siaman kalah sama rakyat, ngaku wakil rakyat, dasar manusia wakil rakyat tidak kerja. Ya, sudah jelas kasus sudah diingkrah. Artinya, teman-teman, bahwa si Filister ini sudah ingkrah, teman-teman, bahwa dia sudah disahkan untuk memasukkan penjara, ya kurang lebih adalah 1 tahun 6 bulan. Tetapi ini adalah ditunda-tunda terus, teman-teman. Ya, kebanyakan ditunda-tunda, dan sampai saat ini juga masih susah bagi mereka. Kayaknya berat sekali, teman-teman, untuk memasukkan si Filister ini ke dalam penjara. Ya, dikatakan lagi, teman-teman, bagus, seharusnya secepatnya ditangkap ya. Ini dah merusak bangsa Indonesia ini. Artinya bahwa si Filister ini, teman-teman, yang memberikan ya contoh yang tidak baik bagi kalangan masyarakat. Karena kenapa? Ya karena salah satunya tidak taat pada hukum di Indonesia. Ya, sebagai seorang pejabat, teman-teman, itu harus memberikan contoh ya, karena mereka adalah ya sebagai contoh rakyat, teman-teman, kaki tangan rakyat, teman-teman, untuk dijadikan contoh. Nah, bagaimana, teman-teman, si Filister ini mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kelakuan-kelakuan seperti yang tidak bisa dicontoh ini, teman-teman? Ya, karena kita melihat masyarakat sejauh ini mereka sudah geram ya, dan mereka sudah sangat-sangat ya melihat si Filister ini sangat ya layaknya dimasukkan ke dalam penjara, teman-teman. Ya, di sini, teman-teman, dikatakan lagi bahwa panggil saja kejaksaan ke Komisi 3. Ya, lambatnya dieksekusi si Filister sepertinya mulai diagendakan pemanggilan kejaksaan Komisi 3. Artinya di situ bahwa, teman-teman, kita harapkan ya kejaksaan, pihak dari kejaksaan mereka yang melakukan ya penegakan hukum kepada si Filister ini untuk seadil-adilnya ya, supaya secepatnya juga masyarakat Indonesia menilai bahwa hukum di Indonesia ini masih ditegakkan dengan seadil-adilnya. Terima kasih, teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya.